Malam itu, ada yang membongkar makamnya. Bukan mencari emas atau permata, tapi ingin menghapus namanya dari sejarah. Mengapa sebuah makam bisa begitu menakutkan? Jawabannya ada di akhir video. Sobat tahu, ada seorang anak kecil di Persia yang tumbuh menjadi legenda. Namanya Ibnu Sina, atau yang biasa disebut Avicenna. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan cuma kepintarannya, melainkan bagaimana cara pikirnya bekerja. Cara yang ternyata bisa kita tiru untuk sukses di zaman sekarang. Di video ini, kita akan telusuri hidupnya bukan sebagai pelajaran sejarah yang membosankan, tapi sebagai panduan praktis bagaimana mengasah otak, bertahan dalam kesulitan, dan menciptakan karya yang dikenang ratusan tahun. Oke Sobat Tahu, selamat datang di Psychology of Life by Kudu Tahu ID. Let's go! Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di sebuah desa kecil bernama Afshana, dekat kota Bukhara yang makmur. Ayahnya Abdullah adalah orang yang sangat khusus. Dia seorang gubernur yang juga pecinta ilmu pengetahuan. Inilah kunci pertama. Kebanyakan orang tua zaman itu menyekolahkan anak ke tempat guru yang terkenal. Tapi ayah Ibnu Sina melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mengubah rumah mereka menjadi universitas mini. Setiap malam, di ruang tamu rumah mereka, berkumpullah para ahli. Ada ahli filsafat, ahli agama, ahli matematika, ahli kedokteran. Bayangkan situasinya. Sementara anak-anak lain seusianya bermain di luar, Ibnu Sina kecil duduk mendengarkan diskusi-diskusi tingkat tinggi. Dia mendengar perdebatan tentang bagaimana alam semesta bekerja, tentang tubuh manusia, tentang logika berpikir. Ini seperti anak SD dijejeli kuliah mahasiswa S3. Hasilnya luar biasa. Di usia 10 tahun, dia sudah hafal seluruh isi Quran. Tapi yang lebih penting, dia tidak sekedar menghafal kata-kata. Dia mempelajari pola bahasa Quran, bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana logika ceritanya, bagaimana pesan moralnya disampaikan. Ini melatih otaknya untuk melihat pola-pola tersembunyi dalam segala hal. Contoh nyata, satu hari saat berusia 12 tahun, dia mendengar para ahli berdebat tentang sebuah konsep filosofis yang rumit. Ketika mereka kebingungan, Ibnu Sina kecil justru memberikan penjelasan yang membuat mereka tercengang. Dia sudah bisa menyambungkan konsep-konsep yang terpisah menjadi pemahaman yang utuh. Pelajaran untuk kita sekarang. Kita sering terjebak pola pikir sekolah sama dengan tempat belajar. Ibnu Sina diajari bahwa belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Orang tuanya tidak memaksa, tapi ia menciptakan lingkungan yang memicu rasa ingin tahu. Praktikan ini di kehidupan kalian. Jadilah pemburu pengetahuan, bukan penunggu pelajaran. Jika kamu ingin belajar marketing, jangan hanya baca buku, tapi analisa iklan-iklan yang ada di sekitar kamu. Jika ingin belajar programming, jangan hanya nonton tutorial. Coba perbaiki website yang error dan kalian akan mendapatkan pengalaman di sana. Ilmu paling melekat datang dari memecahkan masalah nyata, bukan tentang teori saja. Ketika Ibnu Sina berusia sekitar 17 tahun, ayahnya meninggal dunia. Inilah titik balik dramatis dalam hidupnya. Kehilangan figur penting saja sudah berat, tapi keadaan politik juga berubah. Kerajaan tempat mereka tinggal mengalami kekacauan. Dia terpaksa mengungsi dari satu kota ke kota lain. Bayangkan, dari Bukhara yang makmur, dia harus pindah ke Gurganj, kemudian ke Rai, lalu akhirnya ke Hamadan. Dalam setiap perpindahan, dia kehilangan harta, kehilangan koleksi bukunya, kehilangan jaringan pertemanan. Tapi justru dalam keadaan paling sulit ini, kejeniusannya benar-benar bersinar. Di kota Rai, dia berhasil menyembuhkan seorang pangeran yang sakit parah. Kabar ini menyebar sampai ke telinga penguasa Hamadan, yang kemudian menjadikannya penasehat kerajaan. Namun kehidupan istana penuh dengan intrik. Saat penguasa Hamadan meninggal, penggantinya tidak menyukai Ibnu Sina. Dia dijebak, difitnah, dan akhirnya dipenjara. Inilah momen paling mengagumkan. Dalam penjara yang gelap, sempit dan kotor, tempat di mana kebanyakan orang akan putus asa, Ibnu Sina justru menulis karya terbesarnya. Tanpa buku referensi, tanpa alat tulis yang memadai, hanya dengan ingatan dan sebatang pena, dia menulis Al-Qanun Fit-Tib, ensiklopedi kedokteran 14 jilid yang kelak menjadi rujukan dokter di seluruh dunia. Bagaimana dia bisa melakukannya? Rahasianya, dia sudah membangun perpustakaan mental sejak kecil. Semua ilmu yang pernah dia pelajari, semua diskusi yang pernah dia dengar, sudah tersusun rapi dalam pikirannya. Penjara hanya memenjarakan tubuhnya, tapi pikirannya tetap bebas. Pelajaran untuk kita sekarang. Kita sering mengeluh, ruanganku tidak nyaman, komputernya lambat, lingkunganku berisik.
Ibnu Sina menulis karya abadi dari dalam sel penjara yang gelap. Kuncinya, bangun ketahanan mental. Latih dirimu untuk fokus dalam kondisi apapun. Mulailah dengan hal kecil. Matikan notifikasi HP selama 1 jam penuh saat belajar. Ciptakan zona fokus dimanapun kamu berada. Ingat, alat terpenting belajar bukan ruangan mewah, tapi pikiran yang terlatih. Inilah keunikan utama Ibnu Sina. Dia tidak mengkotak-kotakan ilmu pengetahuan. Bagi kebanyakan orang, kedokteran ya kedokteran, astronomi ya astronomi. Tapi bagi Ibnu Sina, semua ilmu saling berhubungan. Contoh konkret cara berpikirnya. Melihat tubuh seperti insinyur melihat mesin. Saat mempelajari jantung, dia tidak hanya melihatnya sebagai organ biologis, dia menganalisanya sebagai pompa hidrolik, menghitung tekanan, aliran, dan efisiensinya. Menganalisis penyakit seperti detektif. Ketika ada wabah, dia tidak langsung menyimpulkan, ini kutukan. Dia mencatat pola, kapan munculnya, siapa yang kena, di daerah mana, lalu mencari hubungan sebab akibat seperti detektif memecahkan kasus. Menyambungkan bintang dan kesehatan. Dia mempelajari astronomi bukan untuk ramal bintang, tapi untuk memahami pengaruh musim dan iklim terhadap kesehatan manusia. Dalam bukunya yang terkenal, Kitab Asy-Syifa, buku penyembuhan, dia justru tidak membahas kedokteran fisik saja. Isinya adalah gabungan dari logika, matematika, fisika, metafisika, psikologi, musik, hingga etika. Baginya, menyembuhkan penyakit fisik harus disertai penyembuhan pikiran dan jiwa. Inovasi nyata dari cara berpikir ini. Dia yang pertama kali menyatakan bahwa perasaan dan emosi mempengaruhi kesehatan fisik, konsep psikosomatik modern. Dia yang memperkenalkan sistem karantina untuk penyakit menular. Dia yang membuat standarisasi obat-obatan dengan dosis yang tepat. Pelajaran untuk kita sekarang. Dunia modern suka sekali menghususkan. Kamu ahli marketing, kamu ahli programming, kamu ahli desain. Tapi inovasi terbesar justru terjadi di persimpangan ilmu. Coba praktekkan. Jika kamu seorang programmer, pelajarilah dasar-dasar psikologi agar aplikasimu lebih manusiawi. Jika kamu seorang desainer, pelajarilah prinsip marketing agar desainmu tidak hanya cantik, tapi juga menjual. Jangan takut menjadi generalis yang mendalam, orang yang tahu banyak hal dan bisa menghubungkannya. Setelah hidupnya penuh pengembaraan, pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina meninggal dunia di Hamadan. Penyebabnya kemungkinan komplikasi penyakit perut yang dideritanya, tapi kisahnya tidak berhenti di sini. Kisah aneh setelah kematiannya. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa jenazahnya sempat dipindahkan hingga 3 kali. Mengapa? Bukan karena makamnya akan dirampok, melainkan karena beberapa kelompok takut dengan pengaruhnya. Ilmu yang dia tinggalkan dianggap terlalu berbahaya, bisa mengubah cara pikir orang banyak. Tapi ironisnya, justru di tempat yang paling tidak diduga, karyanya diterima dengan terbuka. Para pelajar dan dokter di Eropa, yang saat itu masih dalam zaman kegelapan, menemukan buku-buku Ibnu Sina. Mereka menerjemahkan Al-Kanun ke bahasa Latin, dan buku itu menjadi buku wajib di universitas-universitas Eropa selama 600 tahun berikutnya. Bayangkan, di Universitas Bologna, Italia, Universitas Montpellier, Prancis, Universitas Oxford, Inggris, para calon dokter harus menguasai buku Ibnu Sina sebelum bisa lulus. Ini berlangsung dari abad 12 sampai abad 17. Warisan yang masih hidup hari ini. Metode diagnosis gejala penyakit, konsep bahwa lingkungan mempengaruhi kesehatan, pentingnya pengamatan dan pencatatan dalam pengobatan, pemikiran bahwa tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Pelajaran untuk kita sekarang. Kisah ini mengajarkan 2 hal penting. Pertama, jangan takut untuk mendokumentasikan dan membagikan ilmu. Ibnu Sina menulis dalam kondisi sulit, tapi tulisannya justru menyelamatkan dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Ilmu yang tidak dibagikan adalah harta yang terpendam. Kedua, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Meskipun di tempat asalnya ada yang menolak, karya Ibnu Sina justru diterima di belahan dunia lain dan akhirnya diakui secara global. Jika kamu punya ide atau pengetahuan yang benar, teruslah sebarkan. Suatu saat akan ada yang menerimanya.
Lalu bagaimana cara kita menerapkan pelajaran Ibnu Sina hari ini? Minggu pertama, tiru masa kecil Ibnu Sina. Pilih satu topik yang ingin kamu kuasai. Jangan hanya baca teorinya, cari masalah nyata terkait topik itu dan coba pecahkan. Misal, ingin belajar copywriting, analisa iklan-iklan di jalan, temukan mana yang efektif dan mana yang tidak. Minggu kedua, tiru ketahanannya. Ciptakan sesi fokus 90 menit tanpa gangguan apapun. Matikan HP, tutup semua tab tidak penting, fokus pada satu tugas. Latih otakmu untuk produktif dalam kondisi apapun. Minggu ketiga, tiru cara berpikirnya. Pelajari satu hal di luar bidangmu. Jika kamu ahli teknik, baca buku psikologi. Jika kamu ahli seni, pelajari dasar-dasar ekonomi. Latih otakmu untuk membuat hubungan-hubungan baru. Dan yang terpenting, mulai mendokumentasikan. Tulis apa yang kamu pelajari, buat catatan, bagikan ke orang lain. Karena seperti Ibnu Sina, warisan terbesar bukan harta yang kita kumpulkan, tapi pengetahuan yang kita tinggalkan. Sejarah diingat bukan oleh mereka yang punya pasukan terkuat, tapi oleh mereka yang punya pikiran paling terang. Dan setiap dari kita bisa menjadi penerang di bidang kita masing-masing. Jika kisah Ibnu Sina ini menginspirasimu, bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh motivasi belajar. Subscribe channel Kudu Tahu ID, karena setiap minggu kita akan bahas tokoh-tokoh lain dengan pelajaran hidup yang praktis. Ingat, jenius bukanlah bakat bawaan. Jenius adalah pola pikir yang bisa dipelajari. Mulailah hari ini. Sampai jumpa di tokoh selanjutnya. Keep thinking, keep building. Salam tahu. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sekuat